Sekarang kita lanjutkan lagi dengan bagian yang lain. Dari tadi kita berbicara tentang batuan, sekarang kita bicara tentang jejak kehidupan, yaitu dengan istilah dikenal dengan fosil. Jadi apa itu fosil? Fosil adalah secara definisi merupakan sisa-sisa kehidupan, termasuk jejaknya yang terawetkan secara alamiah dan berumur lebih tua dari Holosen atau sekitar 10.000 tahun yang lalu. Jadi di sini yang paling penting kuncinya terletak pada umur. Itu berumur Holosen atau lebih tua dari 10.000 tahun yang lalu. Jadi kalau orang menjumpai yang dikatakan binatang yang tertimbun, kalau umurnya kurang dari 10.000, itu tidak dikatakan sebagai fosil. Nah, orang yang pelajari fosil-fosil ini semuanya, itu dinamakan sebagai paleontologis. Nah, berbeda. Paleontologis dapat berfungsi sebagai geologis juga, dapat juga sebagai paleontologis. Karena paleontologis adalah suatu kespesifikan dari ilmu yang dipunyai. Nah, apa kerjaan orang sebagai paleontologis? Paleontologis itu kerjaannya adalah, kalau dia menemukan tulang atau menemukan fosil, dia akan melakukan identifikasinya. Itu fosil apa? Nah, kemudian baru dia akan mempelajari dari temuan itu, dari fosil itu, apa saja yang ditemukan. Kemudian dia melihat bentuknya seperti apa dan fungsinya sebagai apa. Nah, kemudian kalau dia fungsinya binatang yang ditemukan fosil itu sebagai fosil hewan atau binatang atau kedua-duanya, nah di situ akan digunakan dia menafsirkan untuk merekonstruksi lingkungan atau paleoekologi tempat atau lingkungan tempat hidup dari tumbuh-tumbuhan atau binatang tersebut. Nah, kalau dia menjumpai fosil yang banyak atau di lapisan-lapisan yang berbeda, di mana kandungan fosilnya itu berubah-ubah, nah dia akan bisa membuat suatu chart tentang perubahan dari kehidupan. Itu yang hubungan dengan evolusi dari berbagai macam organisme. Nah, di samping itu juga, dari fosil-fosil yang dijumpai, dia juga akan bisa merekonstruksi, menjelaskan tentang bagaimana penyebaran dari distribusi dan penyebaran dari tumbuh-tumbuhan atau binatang tersebut yang dikaitkan dengan ruang dan waktu. Misalnya berkaitan dengan bagaimana dengan paleozoogeografinya. Penyebaran binatang berdasarkan geografinya. Nah, kemudian juga bisa melakukan korelasi antara binatang yang satu ditemukan di sini dengan binatang yang lain, ditemukan tempat yang lain, apakah ada hubungannya atau tidak. Dan juga bisa digunakan untuk penentuan umur dari batuan. Nah, dalam hal ini, umur yang ditentukan dengan menggunakan fosil ini adalah umur relatif. Nah, di samping itu juga, kerjaan yang lain ialah dia juga bisa menggunakan mempelajari geokimia dari kehidupan, dari makhluk hidup yang ada. Misalnya kalau ingin menceritakan perubahan kondisi samudra, kondisi laut. Nah, bisa dilihat dikaitkan dengan perubahan organismenya, dan kemudian dilakukan analisa kimianya. Kira-kira apa perubahan yang terjadi? Nah, jadi keberadaan fosil itu penting sekali. Jadi apa? Dia akan memberikan informasi apa yang akan bisa kita dapat dari fosil-fosil itu. Nah, dari fosil-fosil itu, yang kita lihat dari kalau berdasarkan urutannya, dia akan mencerminkan suatu peristiwa sejarah kehidupan yang ada di bumi. Mulai dari bumi ini terbentuk, berapa macamnya, perubahan-perubahannya seperti apa, dan juga perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan perubahan waktu. Inilah informasi yang diberikan oleh fosil pada kita. Jadi misalnya fosil itu akan memberikan peristiwa, menjelaskan kepada kita peristiwa-peristiwa di masa lampau. Jadi bagaimana perubahan kehidupan dengan waktunya, bagaimana dia menjelaskan perubahan permukaan bumi, dan juga berkaitan dengan perubahan lingkungan di masa lampau. Misalnya kita lihat di sini, ini adalah gambaran binatang. Ini adalah fosil dari rekonstruksi dari fosil mamut yang dijumpai di lingkungan es di dalam kutub yang dijumpai orang.
Ini juga gambaran rekonstruksi dari fosil dinosaurus. Nah, kalau yang di bawah ini adalah fosil semut yang dijumpai yang terperangkap di dalam getah. Nah, kalau ini adalah fosil tumbuh-tumbuhan yang tercetak di dalam batu. Nah, dari ini dia akan menceritakan bagaimana kondisi yang ada pada masa lalu. Atau juga ini adalah suatu fosil jejak yang bisa kita lihat bentuk seperti ini. Dan juga seperti yang kita lihat ini adalah fosil seperti cacing atau seperti kotak-kotak ini. Nah, informasi apa yang bisa diberikan oleh fosil-fosil ini kepada kita? Ini yang dipelajari dalam paleontologi. Kalau kita lihat dari gambar ini, dia adalah kumpulan dari berbagai fosil. Yang pada atas sebelah kiri ini adalah fosil kelelawar yang terekam dan tercetak di dalam batuan. Jadi fosilnya masih lengkap sekali, fosil capung. Dan kita bisa melihat struktur-struktur capungnya, sayapnya. Dan yang di bawah adalah fosil tumbuh-tumbuhan yang tercetak juga bagus di dalam suatu batuan. Nah, kita bisa melihat, memperkirakan tinggi satu lembar daun ini ada skala orang yang bisa kita lihat. Nah, sedangkan yang 3 ini adalah fosil yang paling tua di dunia. Nah, dari fosilnya ini disayat sehingga kelihatan struktur-struktur dari kehidupan yang ada, dari binatang yang ada. Nah, fosil ini bisa disayat, bisa melihat bentuk lapisan-lapisan filamen-filamennya dengan menggunakan elektron mikroskop. Nah, dari inilah diidentifikasi. Kondisinya bagaimana? Apakah sama dengan kondisi sekarang atau tidak? Jadi tidak gampang pekerjaan sebagai paleontologis ini. Kita harus melakukan identifikasi dan kemudian interpretasi dari keberadaan fosil itu. Kalau kita lihat ini juga ada fosil binatang hidup mamut. Nah, kemudian adalah gajah Asia. Apakah binatang ini sama? Kalau mereka berbeda, di mana letak perbedaannya? Nah, apa yang akan bisa kita gunakan dari keberadaan binatang ini? Dari foto ini terlihat kumpulan tulang-tulang yang di sini. Jadi adalah tulang-tulang kaki dinosaurus yang dikumpulkan di Museum Berlin di seluruh dunia. Nah, dengan keberadaan fosil ini, tulang-tulang ini kemudian dilakukan identifikasi apakah dia dari jenis yang sama atau jenis yang berbeda. Kalau dia terdapat di lokasi yang berbeda, berarti kemungkinan dulu binatang ini hidup pada kondisi yang sama. Misalnya satu tulang ini dapat di Cina, yang satu lagi ini di Afrika. Kemungkinan Cina dan Afrika itu dulunya adalah sebagai satu daratan yang panjang, yang menerus. Sehingga binatang itu bisa berkembang dari Cina sampai ke Afrika. Dan inilah yang kita lakukan rekonstruksi paleogeografi berdasarkan keberadaan fosil. Pada gambar ini kita melihat ada tengkorak kerangka manusia yang baru saja selesai digali, yang tertimbun oleh abu vulkanik. Sedangkan yang di kanan ini adalah tengkorak manusia yang sempat ramai dulu di Indonesia sebagai penemuan yang spektakuler, manusia kerdil yang berasal dari Flores. Ini namanya Homo floresiensis. Apakah kedua ini sama atau berbeda? Jadi kita bisa membedakan ini dengan ini. Apakah dia sama atau tidak? Bisa dilihat dari perkembangan giginya. Nah, dari perkembangan bentuk yang ada setelah ditentukan umurnya, ternyata umur ini dan umur ini itu berbeda. Inilah hasil letusan Gunung Vesuvius. Ini hasil temuan yang dari penggalian yang ada di Flores. Dari umurnya, ini belum mencapai 10.000 tahun. Tapi ini telah mencapai umur yang lebih tua, jauh lebih tua. Sehingga ini dikatakan sebagai fosil, dan yang hasil tutupan rekabat debu Vesuvius ini tidak dikatakan sebagai fosil karena umurnya kurang dari 10.000 tahun. Jadi batasan antara fosil dan tidak fosilnya itu didasarkan kepada umur dari benda tersebut.